Saudara, rumah milik seorang wartawan media online, Riko Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara terbakar pada 27 Juni lalu. Tragisnya, 4 penghuni tewas di tempat, termasuk Sampurna, bersama sang istri, anak, dan juga cucunya. Tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, kebakaran ini ternyata menyisakan sejumlah kejanggalan. Terlebih, kebakaran terjadi saat korban tengah gencar meliput soal kasus perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Benarkah korban tewas karena murni kecelakaan akibat kebakaran atau karena ada upaya dari sejumlah oknum untuk membungkam atas pemberitaan yang dibuat oleh korban? Saudara, inilah sosok Riko Sempurna Pasaribu. Sempurna merupakan wartawan tribratatv.com. Rekan-rekan korban mengenalnya sebagai sosok pribadi yang sederhana. Sebagai wartawan, Sempurna dikenal berani mengkritik tentang hal yang dianggap tak benar, terutama soal judi dan narkoba. Pemikiran kritis ini tak hanya dituliskan Sempurna lewat artikel beritanya, namun juga media sosial. Dan saking tajamnya pemikiran Sempurna ini, tak jarang rekan hingga atasannya khawatir dengan keselamatan Sempurna. Kepergian Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama bagi Eva Pasaribu. Karena dalam kebakaran ini, ia tak hanya kehilangan orang tua, namun juga adik dan anaknya. Eva menceritakan jika sang ayah adalah sosok yang humoris bagi anak-anaknya. Meski begitu, Eva menyebut jika sang ayah juga sosok yang tertutup, terutama jika memiliki masalah. Peduli, perhatian, humoris. Jadi kapan terakhir ketemu ayah? Kalau aku seminggu yang lalu. Ayah ada nggak punya masalah cerita-cerita gitu? Enggak, bapak tertutup orangnya. Setiap ada masalah gitu nggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau ada masalah, entah mungkin ada konflik dia di luar apa itu, dia jarang pulang. Paling kayak gitulah yang kami tahu. Jarang pulang, mungkin mau dia nanti pulang sebulan, baru selesai masalah dia pulang dia ke rumah. Sempurna Pasaribu dimakamkan di TPU Salit pada 28 Juni atau sehari setelah peristiwa tragis kebakaran terjadi. Sempurna, sang istri, anak, dan cucunya dimakamkan di lokasi yang berdekatan. Pemakaman ini dilakukan usai keempat korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dan dari hasil otopsi, kematian para korban disebabkan karena kebakaran. Sempurna Pasaribu, sang istri, anak, dan cucunya ini tewas dalam kebakaran yang terjadi di rumahnya di Nabung Surbakti, Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni dini hari. Pada malam itu, api dengan cepat menghanguskan rumah Sempurna karena rumahnya terbuat dari bangunan semi permanen. Sempurna dan keluarga jadi korban kebakaran karena tak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Usai kebakaran, tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara serta tim Inafis Polres Tanah Karo telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari TKP, tim Lafor Polda membawa sampel arang bekas di lokasi kejadian untuk memastikan asal mula api. Tak hanya itu, polisi juga meminta keterangan dari saksi termasuk tetangga korban soal kronologi terjadinya kebakaran. Ada sekitar 16 saksi diantaranya yang diperiksa polisi. Polisi sejauh ini memastikan Ajinomoto School Lunch Program berkomitmen memberikan panduan makan siang dengan konsep tumpeng gizi seimbang kepada sekolah dan orang tua murid agar dapat dipraktikkan di rumah. Karena rumah merupakan permulaan terbaik untuk optimalnya tumbuh kembang anak. Kami health provider, kami peduli. dalam rumah sehingga membuat warga menjauh dari lokasi kebakaran. Hal ini dikarenakan korban menjual BBM eceran dan gas LPG isi ulang yang menyebabkan api semakin cepat menyambar seisi rumah. Namun, terkait apakah ada indikasi unsur kesengajaan dari kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Saat ini disandingkan dengan keterangan saksi-saksi yang pertama kali menemukan kejadian bahwa ada 2 titik api yang terdeteksi
yang cukup besar, cukup parah di dalam rumah tersebut, TKP tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa api tersebut yang besar pertama kali ditemukan dilihat itu berada di dalam rumah. Meski sudah ada hasil olah tempat kejadian perkara dan laboratorium forensik, nyatanya kebakaran yang menimpa Sempurna Pasaribu dan keluarga menyisakan kejanggalan. Pasalnya dalam beberapa hari terakhir, Sempurna Pasaribu tengah fokus meliput judi dan narkoba di Tanah Karo. Beberapa artikelnya kerap diunggah ke akun media sosial. Bekerja sebagai wartawan di Berita TV. Sudah berapa lama nih Bang kira-kira? Kurang lebih 6 bulan. Memang benar selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial beliau. Yang membuat kematian Sempurna Pasaribu semakin janggal adalah korban sempat bercerita kepada rekannya jika dirinya merasa terancam. Korban bahkan tidak pulang ke rumah selama 4 hari. Di hari yang naas itu, korban memutuskan pulang untuk memberikan uang kepada istri dan memilih tidur di rumah. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara mengatakan bahwa kematian jurnalis Sempurna Pasaribu berkaitan dengan pemberitaan perjudian. Hasil penelusuran KKJ Sumatera Utara menemukan sejumlah kebakaran terjadi di mana ada saksi yang melihat beberapa orang tak dikenal bolak-balik melihat rumah Sempurna Pasaribu. Bang Pasaribu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Penelusuran kami kepada para saksi sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar 5 orang yang berseliweran di seputaran rumah Bang Pasaribu. Anak dari korban Pasaribu ini itu mengaku terancam saat dimintai keterangan di Polsek Karo. Dewan Pers menyesalkan peristiwa yang dialami oleh Sempurna Pasaribu. Dewan Pers menemukan ada 2 versi berbeda di balik kematian Sempurna Pasaribu. Versi pertama bahwa kasus kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya ini terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Karo, Sumatera Utara dan menyenggol oknum aparat. Versi ini ditemukan oleh penelusuran KKJ yang juga menyebut korban ini mendapatkan ancaman. Bahkan sebelum kebakaran, korban juga bertemu dengan oknum terkait pemberitaan judi yang dibuatnya. Kemudian versi lainnya, saudara, adalah kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu adalah dipicu dari ceceran bensin yang dijualnya. Diketahui Sempurna ini memiliki warung yang menjual kebutuhan sehari-hari termasuk bensin eceran dan juga gas LPG 3 kg. Terkait adanya berita simpang siur penyebab kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya serta menyenggol nama institusinya dalam kasus ini, TNI angkat bicara. Kodam 1 Bukit Barisan memastikan jika kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam rumah. Dirinya menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan orang tak dikenal yang sebelumnya diinfokan sengaja membakar rumah korban. Dijelaskan oleh pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP, kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam. Ya, tidak ada OTK yang melakukan pembakaran terhadap rumah almarhum tersebut. Kita tetap mengikuti proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh pihak Polres Tanah Karo. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini seterang-terangnya. Dewan Pers pun turun tangan. Dewan Pers meminta TNI Polri untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus ini secara terbuka. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Sementara terkait desakan Dewan Pers untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI, soal dugaan anggota TNI terlibat dalam kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu, Kapuspen bilang pihaknya menyerahkan penyelidikan kepada polisi. Yang tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara
membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Kami serahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu dini kita menjudge dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan. Kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Kasus kebakaran yang menewaskan jurnalis Semporna Pasaribu dan keluarga perlu diusut tuntas seterang-terangnya. Penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesimpang siuran. Apalagi jika memang ada unsur kesengajaan dari oknum untuk membungkam kerja jurnalis.